Selamat malam yang saya hormati Bu dosen pengampu serta teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Vicky Ponik dengan NIM 28026811732. Dari kelompok HIS 01 kelas AFDA Teknik Industri BINUS University Online. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan final project Human Integrated System yang berjudul Self-Leveling Spring Lift Truck Innovation. Penelitian ini berfokus pada perancangan alat bantu ergonomi untuk mengurangi kelelahan operator pada aktivitas manual material handling atau yang kita singkat MMH. Dalam penelitian ini, saya bekerja sama dengan dua rekan tim, yaitu Saudara Aldi Rahmawan yang bertanggung jawab pada analisis data dan biomekanika. Kemudian Saudara Tommy Indrianto bertanggung jawab pada desain alat dan optimasi tata letak kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang permasalahan penelitian kami. Pada penelitian kami dilakukan aktivitas manual material handling di PT Denso Indonesia yang bersifat konfidensial dan terbatas. Permasalahan utama yang ditemukan adalah operator harus memindahkan 4 tote box seberat 10 kg secara repetitif selama 8 jam kerja. Karena box diletakkan langsung di lantai, operator harus membungkuk hingga lebih dari 60 derajat saat mengambil box paling bawah. Kondisi ini meningkatkan resiko fatigue dan low back pain akibat postur kerja yang tidak ergonomis. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami merancang solusi berupa self-leveling spring lift truck untuk menjaga posisi box tetap berada pada level kerja yang ergonomis. Pada penelitian ini, kami mengintegrasikan tiga aspek utama dalam Human Integrated System, yaitu antropometri, fisiologi kerja, dan lingkungan kerja. Pada aspek antropometri, kami menggunakan data tubuh pekerja Indonesia dengan persentil ke-50 atau P50 sebagai dasar perancangan alat. Berdasarkan tabel di bawah, terdapat tiga dimensi utama yang digunakan, yaitu D4 atau tinggi siku berdiri sebesar 104,40 cm. D7 atau tinggi ujung jari sebesar 65,20 cm dan D24 atau panjang rentang tangan sebesar 72,40 cm. Dimensi D4 menjadi acuan utama untuk menentukan tinggi platform agar posisi box tetap sejajar dengan siku sehingga postur kerja tetap netral. Kemudian pada aspek fisiologi kerja, kami mengevaluasi denyut jantung operator berdasarkan klasifikasi beban kerja pada tabel sebelah kanan. Pada kondisi existing, denyut jantung operator berada pada kategori berat, yaitu sekitar 130 sampai 150 denyut per menit, yang umumnya terjadi pada pekerja konstruksi berat atau aktivitas fisik yang intensif. Melalui implementasi alat bantu ini, beban kerja operator ditargetkan turun menjadi kategori ringan, agar aktivitas kerja menjadi lebih aman dan tidak cepat menimbulkan fatigue. Sedangkan pada aspek lingkungan kerja, kami mengoptimalkan tata letak workstation untuk mengurangi jarak perpindahan, meminimalkan gerakan tidak produktif, dan meningkatkan efisiensi alur kerja operator, yang nantinya akan kami jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Metodologi penelitian kami terdiri dari 5 tahapan utama. Tahapan pertama adalah identifikasi masalah, yaitu melalui observasi langsung pada aktivitas manual material handling, serta analisis akar penyebab menggunakan diagram fishbone. Tahap kedua adalah pengumpulan data, meliputi data antropometri, operator, dan data denyut jantung kerja untuk mengetahui fisiologis operator saat bekerja. Tahap ketiga adalah pengolahan data, menggunakan data analitik statistik persentil untuk menentukan dimensi ergonomis alat bantu yang akan kami rancang. Tahap keempat adalah desain dan inovasi, yaitu merancang self-leveling spring lift truck menggunakan mekanisme counterweight dan pulley, agar posisi box tetap pada level kerja yang ergonomis. Dan tahap terakhir adalah evaluasi, yaitu melakukan pengujian biomekanika dan efisiensi kerja untuk mengetahui efektivitas alat terhadap penurunan fatigue, risiko cedera, serta peningkatan produktivitas operator. Demikian penjelasan dari saya mengenai metodologi penelitian. Selanjutnya, pemaparan mengenai hasil analisis data akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Aldi Rahmawan.
Terima kasih Mas Vicky. Saya Aldi Ramawan akan memaparkan analisis data dan biomedikan dari inovasi kami. Kami merancang alat ini menggunakan data persentil ke-50 atau P50 pria Indonesia dengan patokan tinggi badan rata-rata 168 cm. Dimensi teknis yang paling kritis di sini adalah tinggi siku berdiri atau D4 yakni 104,40 cm. Angka ini kami jadikan target tinggi platform agar pekerja dapat memindahkan beban dengan postur lengan yang netral, sehingga eliminasi total terhadap gerakan membungkuk bisa tercapai. Dari segi fisiologis, hasil pengujian kami sangat signifikan. Sebelum perbaikan, denyut jantung operator saat bekerja manual mencapai 128 bpm, yang termasuk kategori beban berat yang menguras energi sebesar 5,88 kilokalori per menit. Dengan operasinya sistem kontrol pada alat ini, denyut jantung berhasil diturunkan ke rata-rata 92 bpm, yang termasuk kategori beban ringan. Konsumsi energi ditekan menjadi 3,15 kilokalori per menit, yang berarti kami berhasil menciptakan penghematan energi sebesar 46,4%. Ini adalah poin yang bersinggungan langsung dengan keselamatan kerja pada metode manual. Saat mengambil kotak di lantai, punggung pekerja menekuk ekstrim sehingga 60 derajat. Simulasi mendeteksi gaya kompresi pada tulang belakang menembus 3.850 Newton. Ini sangat berbahaya karena melewati batas aman NAIOS sebesar 3.400 Newton. Setelah menggunakan inovasi kami, sudut tekuk turun drastis menjadi 15 derajat dan gaya kompresi berada di level aman yaitu 2100 Newton. Kami berhasil memangkas resiko cedera punggung bawah hingga 45,5%. Untuk detail mekanisme alat dan optimasi lingkungan kerja, presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Tommy Indrayanto. Silakan Mas Tommy. Oh, baik. Terima kasih Mas Aldi sudah menjelaskan pada slide-slide sebelumnya. Pada slide ini ditampilkan solusi utama yang kami usulkan, yaitu self-leveling spring trap. Inovasi ini dirancang untuk mengatasi permasalahan operator yang harus terus-menerus membungkuk saat mengambil toolbox dari level bawah. Cara kerjanya menggunakan sistem mekanis berupa counterweight dan pulley. Saat satu box diambil, platform secara otomatis naik sekitar 250 mm, sehingga box berikutnya tetap berada pada posisi setinggi siku operator. Dengan sistem ini, operator tidak perlu lagi melakukan gerakan membungkuk berulang, sehingga postur kerja menjadi lebih ergonomis, aman, dan efisien. Pada slide ini, inovasi alat bantu, kami juga melakukan optimasi tata letak stasiun kerja. Perubahan ini bertujuan untuk memperpendek alur perpindahan material serta meminimalkan gerakan tubuh yang tidak perlu. Hasilnya, jarak tempuh operator berkurang dari 8 meter menjadi 2 meter. Selain itu, gerakan twisting atau memutar punggung juga menurun hingga 80%. Dengan pengaturan layout yang lebih baik, proses kerja menjadi lebih cepat, aman, dan mendukung efisiensi keseluruhan sistem. Kemudian pada slide kesimpulan dan dampak inovasi, hasil analisis inovasi self-leveling spring truck memberikan dampak positif dari sisi keselamatan, produktivitas, dan ergonomi. Dari aspek keselamatan, alat ini membantu mengurangi resiko low back pain karena operator tidak lagi melakukan postur membungkuk secara terus-menerus. Dari sisi produktivitas, tingkat kelelahan operator turun hingga 46% sehingga pekerjaan dapat dilakukan lebih stabil. Sedangkan dari aspek ergonomi, inovasi ini menjaga postur kerja tetap netral selama proses pengambilan material berlangsung. Demikian hasil analisis dari rancangan inovasi yang kami usulkan untuk meningkatkan sistem kerja manual material handling pada PT Dinso Indonesia. Melalui pendekatan antropometri, fisiologi, dan optimasi lingkungan kerja, solusi ini diharapkan mampu meningkatkan keselamatan sekaligus produktivitas operator. Sebagai kesimpulan, self-leveling spring trap terbukti menjadi solusi ergonomis yang efektif untuk mengurangi risiko cedera punggung, menurunkan kelelahan operator, dan meningkatkan efisiensi kerja. Dengan integrasi aspek manusia, alat dan lingkungan sistem kerja menjadi lebih aman, nyaman, dan produktif. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman saya selama presentasi ini. Semoga hasil proyek kami dapat memberikan gambaran penerapan Human Integrated System dalam menyelesaikan permasalahan ergonomi di industri secara nyata. Sekian dan terima kasih.